Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Christian Rafael dari Prodi S1 Informatika Angkatan 3 dengan NIM 11S23,31. Kesempatan kali ini saya akan memberikan mengenai praktikum machine learning yang berjudul Convolutional Neural Network, di mana di sini saya jelaskan mulai dari awal, di mana yang pertama ini adalah tahap memuat dan mempersiapkan data. Di mana pada program ini mengimplementasikan fase awal pengembangan dari machine learning untuk klasifikasi gambar menggunakan dataset Vision MNIST dengan memanfaatkan pustaka TensorFlow, uh, Keras, Matplotlib, dan Keyboard. Datanya dieksekusi dan dipisahkan menjadi 60.000 sampai sampel pelatihan serta 10.000 sampel pengujian untuk menjamin validitas generalisasi model. Melalui analisis dimensi, dikonfirmasi bahwa seluruh citra memiliki resolusi seragam yaitu $28 per times dan $28 pixel. Sebagai bentuk verifikasi akhir, dilakukan visualisasi terhadap 25 sampel pertama dalam format grayscale lengkap dengan label numerik kategorinya, guna memastikan sinkronisasinya tepat antar data visual. Selanjutnya di sini ada pra pemrosesan data di mana dilakukan untuk mengoptimalkan input bagi arsitektur konvolusional neural network, di mana langkahnya itu melibatkan normalisasi nilai piksel dari rentang 0 sampai 255 ke 0 sampai 1 melalui konversi tipe data float 32 guna mempercepat konvergensi dan menjaga stabilitas memori. Lalu dilakukan reshaping pada variabel X-train dan X-test untuk menambahkan kanal warna tunggal sehingga dimensi data berubah menjadi 28, 281 sesuai standar input untuk dimensi CNN. Selanjutnya di sini ada membangun model CNN, di mana arsitekturnya dibangun menggunakan pendekatan sekuensial yang mengintegrasikan tahap ekstraksi fitur dan klasifikasi. Diterapkan 3 blok dengan jumlah filter yang bertambah secara progresif menggunakan kernel dan aktivasi ReLU. Berikut merupakan outputnya. Selanjutnya adalah kompilasi pelatihan model, di mana setelah perancangan arsitektur, modelnya memasuki fase kompilasi menggunakan metode compile dengan konfigurasi pengoptimal padam, fungsi kerugian kategori lepas entropi, dan metrik akurasi sebagai parameter evaluasi utama. Selanjutnya di sini adalah analisis data serta visualisasi pelatihan, di mana pasca pelatihan, evaluasi performa dilakukan secara visual menggunakan kurva pembelajaran atau learning curve melalui pustaka Matplotlib, di mana visualisasi ini mencakup dua sifat utama, yaitu perbandingan akurasi dan fungsi kerugian atau loss antar data pelatihan dan validasi. Grafik akurasinya menunjukkan tren peningkatan yang paralel dan konsisten yang mengindikasikan keberhasilan model dalam mengekstraksi fitur citra. Selanjutnya ada evaluasi performa model, di mana ini merupakan siklus pengembangan model yang ditutup dengan tahap evaluasi menggunakan test set, yakni data independen yang belum pernah diproses selama fase pelatihan maupun validasi. Selanjutnya di sini ada confusion matrix dan classification report berikut outputnya, di mana ini eh, adalah untuk confusion matrixnya dalam bentuk heatmap menggunakan seaboard. Di mana ini merupakan diagnostik utama untuk membedah sejauh mana model memahami fitur visual dari setiap kategori pakaian. Sedangkan untuk misclassification-nya ini eh, di luar diagonal utamanya, matriks ini menggunakan tantangan nyata yang menggunakan klaster pakaian atasan yang terjadi tumpang tindih atau overlap yang signifikan pada kategori t-shirt dan coat. Catat sekitar 81 kasus di mana shirt dianggap sebagai t-shirt dan 100 kasus lainnya salah dideteksi sebagai coat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugasnya.
di mana di sini saya telah melakukan tugas berikut lengkap, di mana saya akan menjelaskannya, di mana di sini ada 24 pemodelan serta bukti-bukti pemodelannya. Dari tabel percobaan ini, kita diminta untuk menyimpulkan apa hubungan dan keterikatan didapat dari nilai training akurasi dan validation akurasinya. Eh, yang dapat saya simpulkan adalah eh, analisa terhadap data eksperimen menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara jumlah epoch dan tingkat akurasi model. Dengan catatan bahwa aktivitasnya sangat dipengaruhi oleh pemilihan learning rate atau LR, di mana terdapat langkah terdapat langkah terdapat karena tadi catatannya aktivitasnya itu sangat dipengaruhi oleh pemilihan learning rate. Ini contohnya adalah dampak iterasi di mana secara konsisten peningkatan jumlah approach-nya berbanding lurus dengan kenaikan training akurasi dan validation akurasi. Selanjutnya untuk bukti empiris hal ini terverifikasi pada perbandingan eksperimen nomor 17 dan nomor 18 dengan parameter RR 0,01 di mana terjadi kenaikan training akurasi dari 0,9025 menjadi 0,9356. Eh, untuk konvergensi dan stabilitasnya paling optimal tercapai pada LR rendah atau 0,01 di mana selisih antara akurasi pelatihan dan validasinya sangat minimal. Selanjutnya itu kita diminta untuk menjelaskan pengaruh setiap parameter yang digunakan untuk struktur konvolusional neural network, di mana terdapat 4 parameter utama. Berikut adalah analisisnya. Pertama adalah learning rate, di mana parameter ini mengontrol besaran pembaruan bobot secara proses optimasi, di mana data menunjukkan bahwa LR 0,01 merupakan nilai yang paling stabil. Sebaliknya, penggunaan LR yang terlalu agresif memicu instabilitas numerik. Selanjutnya ada epoch, di mana durasi pelatihan ditentukan oleh jumlah epoch, di mana peningkatan iterasi berkorelasi positif dengan kenaikan akurasi. Hal ini terjadi karena model mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk menyempurnakan bobot internalnya. Kita tetap memerlukan regulasi ketat untuk menghindari overfitting. Untuk batch size-nya, ukuran batch menentukan volume data yang diproses sebelum pembaruan gradien dilakukan. Penggunaan batch size 64 terbukti memberikan estimasi gradien yang lebih akurat dan nilai loss yang lebih rendah dibandingkan batch size 32. Yang terakhir ada layer count, di mana ini parameter yang merepresentasikan kemampuan ekstraksi fitur hierarkis, di mana penggunaan 3 layer count memberikan performa lebih unggul dibanding 2. Selanjutnya ada eksperimen dapat ditambahkan sendiri sesuai keinginan dan eksplorasi mandiri, di mana saya pertama melakukan arsitektur jaringan dengan menambah jumlah filter, misalnya dari 128 ke 256, atau mencoba aktivitas lain selain RLU seperti Leaky RLU atau LU. Selanjutnya ada teknik regularisasi, di mana saya bereksperimen dengan nilai Roche rate, misalnya 0, antara 0,2 hingga 0,5 atau menambahkan L2 regulation. Selanjutnya ini eh, soal terakhir, Anda juga bisa gunakan teknik untuk mencari kombinasi parameter terbaik dari satu model, misalnya grade search. Di mana secara teknis prosedurnya saya melakukan grade search dengan pertama penetapan ruang parameter dengan menentukan daftar nilai spesifik untuk setiap variabel, seperti learning rate, eh, batch size, dan jumlah epoch. Lalu saya melakukan iterasi kombinator kombinatorial dengan menjalankan eksperimen untuk setiap kombinasi yang terbentuk. Selanjutnya saya menganalisis kinerjanya, di mana saya melakukan komparasi metrik dari seluruh hasil uji coba. Yang terakhir, saya melakukan seleksi optimal, di mana saya mengisolasi kombinasi parameter dengan performa terbaik sebagai konfigurasi final. Demikian adalah penjelasan saya mengenai praktikum machine learning ini. Terima kasih, Pak.